aparat gitu itu disambut oleh media dengan pemberitaan yang bombastis, misalnya profiling, serta kayak kemarin kita lihat bahwa ada satu berita di kasus Kuningan ini adalah berberita tentang ini, ada orang yang berinisial ini, dia kerja di mana, dia sekolah di mana dulu, dia berhubungan dengan apa saja, itu tuh dibahas oleh berita, dan menurut itu adalah informasi, itu adalah privasi yang bukan harusnya jadi konsumsi publik. Mulai marak pemberitaan dengan judul yang bombastis dan berlebihan itu setelah era media online ini bertebaran. Setelah era di mana ketika mendirikan media tidak perlu lagi izin dari Dewan Pers, itu di satu sisi adalah perkembangan demokrasi yang bagus sekali, tapi di sisi lain ini buahnya gitu. Ketika era cetak itu prosesnya lama, prosesnya butuh waktu, tapi ketika sekarang eranya digital, publik dengan cepat akan mudah mengakses, membaca judul saja sudah dianggap cukup, dan klik satu tulisan hanya dengan judulnya aja itu udah bisa menaikkan page view. Akhirnya kecenderungan meniru para jurnalis ini menular gitu. Jadi semua mencoba membuat berita yang dengan judul-judul bombastis yang akhirnya berdampak ke tingginya traffic, tingginya pembaca online. Jurnalis itu bukan hakim. Jadi sebelum menulis berita, sebenarnya presumption of innocence itu harusnya muncul duluan. Praduga tak bersalah itu harusnya sudah ada di dalam pikiran setiap jurnalis sebelum mereka menulis pemberitaan. Sebenarnya aturan etik itu sudah cukup banyak. Dari mulai kode etik jurnalistik, undang-undang penyiaran, kemudian undang-undang pers, itu semua mengingatkan untuk tidak melakukan pemberitaan yang melanggar keberagaman. Untuk mengingat gitu bahwa berita-berita yang beragam itu perlu diakomodir. Jadi hal-hal yang diingatkan duluan oleh undang-undang, tapi keinginan syahwat untuk membuat berita yang bombastis ini mungkin sepertinya jauh lebih mendominasi. Ini yang saya lihat adalah bagaimana sudut pandang heteronormativitas ini lebih mendominasi ketimbang sudut pandang homonya. Jadi sudut pandang heteronormativitas inilah yang membuat ada dikotomi benar salah gitu. Pemilihan diksi itu juga sudah pasti dengan kesadaran penuh si jurnalis, karena dia tahu bagaimana cara membuat berita yang menarik pembaca demikian cepat, dan bagaimana berita yang menurut mereka bisa membuat orang tertarik sebelum ikut menghakimi gitu. Tapi jurnalisnya sendiri sudah tahu gitu, sudah ingin memframing juga apa yang mau mereka sampaikan sebenarnya. Dan itu yang berpotensi akhirnya membuat pemberitaan LGBT itu sangat bias, jatuhnya jadi menghakimi. Pemberitaan itu akhirnya memang jadi memunculkan homofobik ya, bahkan mungkin menguatkan stigma. Karena menguatkan stigma akhirnya memang merugikan teman-teman dari LGBT. Karena sudahlah azas praduga tak bersalah dilupakan, kemudian judul dan isinya mendiskriminasi, menghakimi juga. Akhirnya memang teman-teman LGBT ini yang mendapat kerugian dari situ. Sebenarnya secara undang-undang wartawan tidak bisa dituntut karena wartawan bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang memang melindungi kerja jurnalis. Nah, tapi teman-teman bisa menggunakan hak jawab dan media wajib memuat hak jawab itu. Mulai dari melakukan wawancara kepada pihak yang dirugikan atau pihak yang dirugikan menulis surat kepada media yang bersangkutan dan memberikan kronologis juga jawaban. Bagian mana berita yang disampaikan itu yang merugikan, itu bisa dilakukan. Dan media wajib memuat itu. Jadi wajib memuat hak jawab yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Teman-teman juga bisa melaporkan ke Dewan Pers. Ini teman-teman LGBT juga bisa melakukan ya, komunitas ini bisa melakukan. Melapor ke Dewan Pers, memberitahu bahwa mereka dirugikan dengan pemberitaan yang seperti ini. Apa saja yang membuat kelompok ini dirugikan? Apa saja yang membuat teman-teman merasa dirugikan? Disampaikan ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers juga wajib merespon. Ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh satu pemberitaan, maka Dewan Pers wajib merespon. Dan biasanya nanti Dewan Pers akan mengadakan mediasi. Pihak yang merasa dirugikan dipertemukan dengan media yang bersangkutan dan disaksikan oleh Dewan Pers. Dikatakan sama Mbak Edna sudah pernah kami lakukan, dan biasanya memang kami lakukan kayak ada hak jawab tadi terhadap beberapa pemberitaan, terus kalau nggak digubris
sama Surati, kita lapor ke Dewan Pers, kita ini ada berita begini-begini dan lain sebagainya. Tapi memang pengalamannya adalah kalau ini kan ada beberapa yang sangat obvious bahwa ini bukan juga soal cover both side, tapi juga soal perspektif. Mungkin biasanya wartawan bisa berkilah, ini pemberitaan udah cover both side kok sesuai dengan apa yang dikatakan katakan oleh polisi misalnya. Tapi memang karena nggak ada perspektif tentang hak asasi manusia misalnya, ya pemberitaan itu jelas merugikan komunitas gitu. Itu yang terjadi sih. Dan memang kayak beberapa hal seperti hearing dan permintaan bertemu dengan media itu juga biasanya sering kami lakukan dengan diskusi-diskusi macam itu. Tapi memang senjatanya memang kalau nggak bisa dikritik cover both side, tapi udah cover both side kok gitu. Tapi perspektifnya mungkin perspektif tentang hak asasi manusia dan keberagaman teman-teman wartawan mungkin memang memang harus dibangun memang. Ada peran perbincangan publik, ada peran media di sana, mungkin terutama televisi, yang kemudian bisa mengubah persepsi publik mengenai satu kelompok masyarakat. Jadi betul bahwa sekarang dibenci, tapi bisa jadi besok tidak. Gitu. Mereka harusnya punya peran untuk membuat jurnalis tidak hanya membuat berita yang sensasional, tapi misalnya pemberitaan LGBT kan juga bisa didorong dari sisi sosial budaya, dari sisi bagaimana sejak dulu kelompok-kelompok yang minoritas gender ini sudah ada di tengah masyarakat. Tapi itu tidak tergali karena unsur sensualitasnya lebih dominan. Nah, seharusnya ini yang punya wewenang adalah Dewan Pers, yang punya kekuatan untuk melakukan itu Dewan Pers. Saya menangkap ada kekhawatiran ketika isu LGBT ini dinaikkan dalam isu-isu keberagaman. Itu kan artinya PR besar buat kami di dunia jurnalistik ketika teman-teman yang berada di Dewan Pers yang sekarang menjadi payung untuk jurnalis itu ternyata pemahamannya juga belum clear soal ini.